Selamat pagi Bu Mahda, selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Sherliana 2018-7126. Saya sebagai pembicara kedua ingin menjelaskan 3 agenda hari ini. Yang pertama tentang control environment, yang kedua risk assessment, yang ketiga information system communication and related business process. Kita akan membahas mengenai control environment. Yang pertama ada cumulative effect of control. Auditor harus memikirkan bahwa collective effect itu berpengaruh terhadap salah satu elemen internal control lainnya. Kekuatan dalam salah satu elemen ini akan mengurangi resiko pada elemen yang lain. Contohnya, jika salah satu top manajemen misalnya itu direktur. Nah, direktur ini aktif dan tegas, maka akan mempengaruhi bagaimana cara mengoperasikan perusahaannya. Kayak misalnya dia tuh tegas, jadi karyawannya tuh jadi pada takut, sehingga akan mengurangi terjadinya fraud. Yang kedua ada organizations management. Sikap top manajemen dalam semua hal akan mempengaruhi pandangan karyawan terhadap perusahaan. Jika top manajemen mengedepankan internal control dan menganggap internal control itu hal yang penting, maka begitupun juga dengan karyawan. Karyawan akan menganggap internal control itu hal yang penting. Tapi sebaliknya, jika si top manajemen ini menyepelekan internal control, maka si karyawan juga akan menyepelekan internal control tersebut, sehingga bisa terjadi kegagalan dalam internal control dan akan terjadi fraud. Jadi ini tuh kayak karyawan tuh akan mencerminkan perilaku atasannya. Selanjutnya ada elemen of control management. Melaksanakan elemen-elemen kontrol dengan baik agar tujuan perusahaan tercapai dengan baik juga dan terhindar dari fraud. Ada beberapa elemen kontrol environment. Setelah ini saya akan jelaskan. Selanjutnya ada elemen of the control environment. Yang pertama ada communication and enforcement of integrity and ethical value, atau menanamkan sikap integritas pada setiap karyawannya. Yang kedua ada komitmen to competence. Perusahaan harus berkomitmen untuk merekrut karyawan yang kompeten. Yang ketiga ada participation by the charge with governance, yaitu dengan partisipasi dari top manajemen dengan menjaga sekuritas perusahaan, menjawab setiap pertanyaan yang diajukan, dan berinteraksi dengan internal dan eksternal auditor. Selanjutnya ada manajemen filosofi and operating style, yaitu bagaimana pengalaman resiko yang pernah dialami perusahaan itu perusahaan harus mempelajari lagi agar tidak terjadi resiko yang besar sama halnya seperti sebelumnya. Habis itu, bagaimana cara perusahaan memutuskan mengoperasikan perusahaan dengan cara yang baik dan terhindar dari risiko yang besar. Selanjutnya, organizational structure. Selanjutnya ada assignment of authority and responsibility, memberikan informasi yang jelas mengenai pembagian tugas serta tanggung jawab setiap karyawan agar jika terjadi kesalahan dapat dengan cepat diketahui siapa pelakunya. Selanjutnya, human resources policy and practice. Bagaimana cara perusahaan melakukan pengrekrutan serta training, evaluasi, konseling, dan pemberian kompensasi agar karyawan lebih semangat.
Selanjutnya ada auditor evaluation of the charge with governance, mengevaluasi status tiap governance, mewawancarai rencana kinerja dan hasil kinerja, interaksi antara auditor internal dan eksternal. Selanjutnya manajemen filosofi and operating style, bagaimana cara perusahaan mengatur pengoperasian sistem. Nah, pengoperasian sistem di sini termasuk dalam sistem tata kelola, sistem pembagian karyawan, sistem informasi akuntansi, dan lain-lain. Selanjutnya, mengevaluasi pendekatan dalam melaporkan laporan keuangan, masalah akuntansi, dan masalah-masalah lainnya. Cara mengambil dan mengelola setiap risiko juga diperhatikan di sini. Selanjutnya ada organizational structure. Di sini menjelaskan tentang wewenang dan tanggung jawab setiap pihak. Ketetapan prosedur yang telah ditetapkan oleh kebijakan perusahaan, kepatuhan terhadap kebijakan, dan mencakup pengawasan serta pemantauan perusahaan kepada setiap karyawannya. Selanjutnya ada assignment of authority and responsibility. Melakukan pembagian tugas yang telah diautorisasi oleh top manajemen serta menjalankan tanggung jawab yang telah diberikan. Selanjutnya ada Human Resources Policy and Practice. Human Resources Policy and Practice ini berawal dari perusahaan itu sendiri. Bagaimana cara perusahaan itu akan memilih atau merekrut karyawan yang baik dan jujur dan berkompeten pada saat perekrutan. Lakukan tes wawancara kerja formal, kemudian analisa background karyawan tersebut, apakah ada track record buruk. Misalnya sebelumnya tuh dia kerja di perusahaan A, alasan dia keluarnya tuh kenapa. Kemudian setelah sudah diterima, berikan training yang baik serta seminar-seminar mengenai integritas, tentang kebijakan perusahaan, tentang mengenai sikap pribadi dia agar menjadi karyawan yang baik ke depannya. Setelah itu mengevaluasi hasil kinerja, konseling, promosi, dan memberikan kompensasi pada tiap karyawan agar lebih bersemangat dalam bekerja. Tegaskan bahwa jika melakukan kesalahan, perusahaan tidak akan memberikan toleransi sama sekali. Saya akan menjelaskan mengenai risk assessment. Yang pertama mengenai internal dan external control. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kemungkinan risiko eksternal. Perkembangan teknologi. Adanya perkembangan teknologi menyebabkan risiko terjadi kegagalan dalam internal kontrol semakin besar. Yang kedua ada undang-undang dan peraturan perusahaan. Adanya pembatasan perilaku karena adanya peraturan undang-undang dan peraturan perusahaan, sehingga perusahaan atau karyawan banyak yang akan melanggar aturan tersebut demi mencapai kepentingan pribadinya. Selanjutnya ada perubahan ekonomi. Perubahan ekonomi memungkinkan karyawan terpaksa melakukan kecurangan untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Yang kedua ada faktor yang mempengaruhi terjadinya kemungkinan risiko dari sisi internal. Yang pertama adanya gangguan pemrosesan sistem. Kegagalan dalam pemrosesan sistem membuka peluang untuk melakukan fraud. Kualitas SDM. Pentingnya dari awal perusahaan merekrut karyawan yang kompeten dan memiliki integritas untuk menghindari terjadinya kecurangan dalam perusahaan. Begitupun juga ke depannya. Selanjutnya, yang ketiga ada perubahan tanggung jawab manajemen. Adanya perubahan wewenang manajemen sehingga muncul peluang untuk berkuasa dan melakukan sesuatu demi kepentingan dirinya sendiri atau orang sekitarnya. Yang keempat, adanya peluang fraud. Kondisi di mana adanya peluang dalam melakukan fraud menyebabkan gagalnya internal kontrol perusahaan yang berakibat pada gagalnya tujuan perusahaan ke depannya. Bahkan sampai membuat perusahaan itu sendiri rugi. Yang kelima, ada komite audit yang tidak efektif. Komite audit dibangun untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja manajemen. Tapi jika komite audit sendiri ini tidak efektif, maka fraud akan terjadi dan karyawan dengan jabatan paling rendah ataupun paling tinggi bakal melakukan fraud dan sulit terdeteksi. Selanjutnya ada identify risk of a business. Cara menanggulangi resiko bisnis yang tinggi. Yang pertama, menentukan SDM yang kompeten. Yang kedua, mengidentifikasi kewajiban yang mungkin muncul. Evaluasi resiko yang pernah timbul sebelumnya, mempertimbangkan resiko baru yang mungkin muncul, mengantisipasi pertimbangan masalah dan peluang secara berkelanjutan. Nah, di sini ada kondisi-kondisi yang dapat meningkatkan resiko. Yang pertama, perubahan lingkungan kerja. Yang kedua, ada sumber daya manusia baru. Yang ketiga, perkembangan atau perubahan sistem informasi. Yang keempat, ada teknologi baru. Yang kelima, ada lini produk baru. Nah, kita sudah masuk ke bagian 7.9, Information System Communication and Relate Business Process. Yang pertama ada Financial Reporting Information System and Process. Yang pertama ada klasifikasi dalam laporan keuangan harus sesuai dengan standar. Yang kedua, semua transaksi harus dicatat, diproses, dan dilaporkan dalam laporan keuangan.
Yang ketiga, periksa jurnal koreksi yang terkait pada buku besar, catatan akuntansi, dan informasi pendukung lainnya. Yang keempat, bagaimana sistem informasi bisa menghasilkan informasi yang penting untuk laporan keuangan selain bentuk transaksi. Periksa proses laporan keuangan yang biasa digunakan sebagai dasar menyiapkan laporan keuangan untuk entitas. Mengevaluasi hasil jurnal penyesuaian. Selanjutnya ada transaction prosedur, memahami prosedur transaksi dari dicatat, diproses, dilaporkan, hingga dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Teknologi informasi dapat mentransfer otomatis tiap transaksi dan memperkecil kemungkinan resiko kesalahan. Tetapi kesalahan yang tidak disengaja dari sistem dapat menghasilkan resiko baru. Tugas auditor di sini menganalisa apakah ada data file suspense otomatis, dan jika ada, analisa lagi bagaimana item suspend tersebut bisa dihapus tepat waktu. Selanjutnya ada accounting system. Auditor dapat menggunakan sistem informasi untuk mengecek internal kontrol perusahaan. Sistem informasi dipandang sebagai serangkaian langkah di mana peristiwa ekonomi yang terjadi dicatat, dikumpulkan, dan diposting ke dalam buku besar, dan dicerminkan pada buku besar. Tugas auditor di sini adalah mengidentifikasi proses pelaporan keuangan secara menyeluruh agar jika terjadi fraud, auditor bisa dengan cepat mengetahui transaksi tersebut. Selanjutnya ada informasi sistem include. Informasi sistem yang digunakan oleh perusahaan yaitu accounting system, production system, budget information, personal system, system software, application, software forward processing, customer and vendor record. Informasi sistem berisi external event, activities, condition necessary, dan semua hal yang akan menjadi pertimbangan untuk menentukan suatu keputusan yang akan diambil perusahaan ke depannya. Itu harus masuk ke dalam sistem perusahaan. Sehingga itu akan mempermudah perusahaan dalam mengambil keputusan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Selanjutnya ada financial reporting process yang akan dievaluasi oleh auditor di sini adalah yang pertama ada efektivitas informasi mengenai pembagian tugas dan tanggung jawab tiap pihak, membuat nomor pengaduan khusus untuk melaporkan tiap kecurangan, melibatkan karyawan dengan meminta untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, dan lain-lain, memberikan informasi tepat waktu sehingga memungkinkan tiap karyawan akan melaksanakan tugasnya dengan efektif, keterbukaan informasi dengan customer, supplier, dan lain-lain agar perusahaan mengetahui apa kebutuhan customer ke depannya. Yang keenam ada follow up secara rutin hasil yang telah diterima manajemen dari keterlibatan customer supplier yang tadi, dan segera menyesuaikan apa kebutuhan customer di masa sekarang, sehingga itu akan menguntungkan untuk pihak perusahaannya untuk meningkatkan penjualan masa depan. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.